Bab 377 Bak Yatim Piatu. Di tanah belantara yang tak berbatas, Sander berjalan perlahan menuju kejauhan. Dia menggenggam erat pedang yang dibuatkan oleh pemegang pedang. Ucapan Rosa membuatnya menyadari bahwa menjadi lemah adalah kesalahan. Tak peduli mempunyai alasan apapun, lemah adalah kesalahannya. Sander memang sangat berusaha dan berjuang. Hanya saja, apa gunanya? Siapa yang akan bersimpati? Kelemahannya memang tak terbantahkan. Dia perlahan memejamkan matanya dan mengejek diri sendiri. Ini adalah prinsip yang begitu sederhana. Hanya saja, Sander baru sadar sekarang. Pria itu sungguh gagal. Dia selalu ingin tetap setia pada awalnya sayangnya, ketika tahu bahwa ada ayah, kakek, dan bibi yang tak tertandingi di belakangnya. Apa Sander sungguh tak pernah lengah? Pasti pernah. Bahkan sebelum ini, dia tak pernah benar-benar menganggap penting Kaisar Yongsheng. Apa alasannya? Itu karena dia mempunyai pendukung, jadi merasa sangat percaya diri. Benar yang dikatakan Rosa. Tanpa keluarganya, dia bukanlah apa-apa. Pria itu sama sekali bukan orang penting. Bahkan, tak pantas dijebak orang lain. Sander pun tersenyum. Di momen ini, dia malah merasa lebih santai. Kini, dia akhirnya menyadari kelemahannya. Bam! Kini, sebuah boneka dewa turun dari langit tak jauh dari sana. Boneka itu mempunyai tinggi beberapa meter. Sekujur tubuhnya terbuat dari besi emas khusus. Dia menggenggam kapak raksasa di tangan kanannya dan memancarkan aura yang kuat. Sander membuka matanya. Dia melihat boneka di depannya tanpa berbasa-basi. Dia langsung menyerang. Hampir pada waktu bersamaan, boneka itu mengayunkan kapaknya ke depan dengan sekuat tenaga. Bam! Serangan pedang hancur. Sander segera terpental keluar. Begitu dia berhenti, boneka itu sontak membawa sebilah kapak raksasa dari langit dan menyerang. Ruang dan waktu agak bergetar, tetapi tidak ada yang rusak. Hanya saja, Sander merasakan tekanan yang membuatnya sesak napas. Dia tidak berani lengah dan segera meluncur ke atas dengan satu langkah. Bam! Seiring terdengarnya suara gemuruh, begitu dia naik, Sander langsung ditolak oleh kekuatan yang menakutkan dan terjatuh ke tanah dengan cepat. Bam! Begitu dia jatuh, seluruh bumi sontak gergetar hebat. Sungguh mengerikan. Hanya saja, Sander kembali menyerang. Kekuatan Sander jauh di bawah boneka itu. Namun, saat ini dia makin kuat dan lebih ganas, seolah-olah tidak takut mati. Tidak butuh waktu lama, tubuh Sander telah penuh dengan retakan. Darah terus mengalir dan menodai pakaiannya. Hanya saja, dia malah makin ganas. Dia terus menyerang boneka itu. Lagi dan lagi. Di antara langit dan bumi, dia bertarung tanpa memedulikan dirinya sendiri. Dengan cara ini, Sander dan boneka itu bertarung tanpa henti. Kini, keduanya terluka parah dan mengerikan, terutama Sander. Tubuhnya penuh dengan retakan seperti kaca yang terpukul keras. Memang belum pecah, tetapi retaknya merata. Bam! Di momen ini, ledakan terdengar. Tiba-tiba Sander dan boneka itu terpental bersamaan. Keduanya jatuh ke tanah dan menggetarkan bumi. Kali ini, keduanya tidak bisa bangkit langsung. Keduanya terluka sangat parah. Namun, di momen ini, Sander yang tergeletak di kejauhan tiba-tiba bangkit perlahan. Meskipun terlihat agak tidak stabil, dia masih bangkit. Sander menggenggam pedangnya dan berjalan menuju boneka itu. Darah terus mengalir dari seluruh tubuhnya. Dari kejauhan,
Rosa melihat Sander yang berjalan gemetar menuju boneka itu. Tangannya pun mulai terkepal. Sander perlahan mendekati boneka itu dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan boneka tersebut. Bamel. Boneka dewa itu meledak. Kemudian, sebuah aliran gas merah gelap melayang perlahan keluar. Sumber Tao. Kini, kekuatan paling berharga di antara langit dan bumi diciptakan dari Tao. Itu sangat berharga. Sander membuka telapak tangannya, aliran sumber Tao itu jatuh ke tangannya. Ketika aliran itu baru saja jatuh ke tangannya, tubuhnya yang sebelumnya hancur dan pecah sontak pulih seperti semula. Selain itu, aliran sumber Tao itu langsung masuk ke dalam tubuhnya. Bam! Dalam sekejap, tubuh Sander gemetar hebat. Tubuhnya mulai mengalami perubahan. Pembentukan tubuh dengan sumber Tao. Sander berbaring perlahan di tanah dan memejamkan mata. Dia membiarkan sumber Tao membentuk tubuhnya. Dengan demikian, tubuhnya mulai berubah di bawah transformasi sumber Tao. Entah berapa lama sudah berlalu, tiba-tiba tubuh Sander meledakkan aura yang menakutkan di atas kepalanya. Awan hitam muncul dengan petir yang berkilauan di dalamnya. Peri Suyue. Sekarang, asalkan dia bisa menangkal petir ini, dia akan mencapai tingkat Peri Suyue. Pada saat ini, petir tiba-tiba menyambar dari awan itu. Ketika Sander terbaring di tanah, tiba-tiba dia membuka mata. Dia mengangkat pedangnya ke langit. Bam! Petir itu langsung hancur. Bukan hanya itu, awan hitam itu langsung lenyap pada saat itu juga. Meskipun kurang pengalaman, kekuatannya sebanding dengan Kaisar Agung Nasib. Petir ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Saat ini, Rosa melangkah perlahan mendekati Sander. Dia melihat pria di hadapannya yang kini telah memiliki aura ungu samar pada tubuhnya. Bukan hanya itu, aura Sander masih terus meningkat dengan cepat. Rosa melihatnya sambil bertanya, mau menekan batasnya? Sander tampak menggeleng. Menekan batas. Dia tidak ingin melakukannya lagi. Rosa tiba-tiba tersenyum sinis. Kenapa? Kamu ingin segera mencapai Kaisar Agung, lalu mencari balas dendam kepada Kaisar Yongsheng? Sander membuka matanya dan menatap Rosa. Tatapan Rosa sangat dingin. Bangun. Sander perlahan berdiri, lalu keduanya saling menatap. Rosa melihat ke arahnya seraya berucap, ayo, berduel. Sander terdiam. Hanya saja, Rosa tiba-tiba membalikkan pergelangan tangannya dan langsung melancarkan serangan ke Sander. Sander tidak ragu sedikit pun. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan melancarkan serangan. Jurus menebas langit menghunus pedang ke-100. Bam! Seberkas cahaya pedang hancur. Sander langsung terpental sangat jauh. Begitu berhenti, darah langsung menetes dari sudut bibirnya. Saat itulah, Rosa muncul lagi di depannya. Dia menatap tajam Sander seraya bertanya, kamu kira setelah mencapai Kaisar Agung, kamu akan menjadi tak terkalahkan? Sander menggenggam kedua tangannya dan terdiam. Rosa tersenyum sinis. Kalaupun mencapai Kaisar Agung, kamu juga bukan lawan bagi Kaisar Yongsheng. Jangankan dia, kamu bahkan tidak akan bisa mengalahkan beberapa orang di belakangnya. Sander sedikit menundukkan kepalanya. Setelah sekian lama, dia berbicara perlahan, aku mengerti. Ekspresi Rosa tampak kompleks. Dia menepuk bahu Sander. Bam! Aura Sander langsung ditekan di tingkat Peri Suyue. Rosa melihat sekilas tubuh Sander pada saat itu. Tubuhnya sudah mengalami perubahan yang drastis dan menjadi tubuh Tao sejati. Rosa memandangnya seraya berucap, cobalah teknik hunusan pedangmu, gunakan sepenuh tenaga.
Sander mengangguk, dia langsung menghunuskan pedangnya. Sementara itu, targetnya adalah Rosal. Jurusnya mencapai tingkat ke-110. Melihat Sander menghunuskan pedang ke arahnya, Rosa sedikit terkejut. Dia bereaksi dengan cepat, tubuhnya bergetar sedikit dan langsung menghindari serangan pedang itu. Sander tidak mengenai apapun, alam semesta gemetar, tetapi tidak ada kerusakan. Rosa menatap tajam Sander, tanpa berkata-kata. Sander juga tidak berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Rosa tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, "Kamu mau membunuhku?" Sander tetap tenang, "Kamu yang suruh." Rosa menatapnya dengan tajam, lalu bertanya, "Memangnya aku suruh kamu menebas ke arahku?" Sander berucap, "Aku salah paham, maaf." Rosa tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Bam! Sander langsung terlempar sangat jauh dan akhirnya jatuh di tanah. Berhubung tubuhnya sangat kuat, dia berhasil menahan pukulan Rosa ini, tetapi dia masih menderita beberapa cedera dalam. Sander bangkit berdiri, dia menyeka darah di sudut mulutnya. Sementara Rosa melihatnya dari jauh dengan tenang, "Maaf, aku menyerang orang yang salah." Sander terdiam. Rosa berkata, "Ikuti denganku." Usai berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sander mengusap darah di sudut mulutnya dan kemudian mengikutinya. Rosa membawa Sander ke tempat yang jauh. Di sepanjang perjalanan, tidak ada sepatah kata pun di antara keduanya. Tiba-tiba, Rosa berujar, "Bagaimana kamu bisa bertarung melawan Kaisar Yongsheng kalau kamu tidak punya pikiran yang tenang? Bagaimana kamu bisa bertarung melawan alam semesta nyata?" Sander dengan tenang menjawab, "Bagaimana aku bisa melawan? Nona Rosa sudah merencanakan segalanya sejak puluhan juta tahun yang lalu, bahkan menggunakan tipu muslihat untuk menjatuhkanku. Bagaimana aku bisa melawan kalian?" Rosa menatapnya seraya berujar, "Siapa suruh kamu begitu percaya diri? Apakah aku memaksamu untuk melakukan itu? Aku tidak meracunimu, kan? Kamu sendiri yang tidak bisa menahan diri, benar, kan?" Sander melirik Rosa seraya berucap, "Kamu begitu jago menjebak, kenapa tidak menjebak ayah dan bibiku?" Rosa pun tersenyum sinis, "Kamu mudah dipermainkan soalnya." Sander terdiam. "Sialan, brengsek." Melihat ekspresi suram Sander, Rosa hanya tersenyum manis. "Kamu adalah yang paling lemah di antara keluargamu. Kalau tidak menjebakmu, aku bisa jebak siapa lagi?" Sander berpikir sejenak, lalu berucap, "Selin dia." Raut wajah Rosa tiba-tiba menjadi dingin, "Dia sudah mati." Sander mengerutkan kening. Rosa melanjutkan, "Sander, kalaupun Selin masih hidup, kamu kira akan ada hasil yang baik di antara kalian?" Sander terdiam. Rosa tersenyum dengan dingin. "Apa kamu akan meninggalkan alam semesta Guanxuan karena dia?" "Tentu saja tidak. Dia juga tidak akan mengkhianati kakak demi kamu. Dia tidak ingin menjadi musuhmu." "Apa kamu tahu kenapa dia ingin mati?" "Karena dia sangat menderita." "Apa kamu pernah memahami penderitaannya?" Sander mengangguk ringan. Dia berujar dengan lembut, "Aku tidak pernah berpikir dia akan menyukaiku." Rosa bertanya, "Apa kamu menyukainya?" Sander mengangguk tanpa ragu. Rosa bertanya lagi, "Bagaimana dengan Bella?" Sander juga mengangguk. "Tentu saja, yang dia sukai adalah Bella, bukan Selina." Rosa tiba-tiba berhenti. Dia menatap lurus Sander. "Kalaupun Bella dan Selin berada di sini, apa kamu pikir hubunganmu akan berhasil?"
Apa kamu pikir kamu bisa meredakan perseteruan antara alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan? Apa kamu pernah mempertimbangkan hal-hal ini? Sander terdiam. Rosa berkata dengan suara rendah, kamu tidak pernah memikirkannya. Tentu saja, terkadang itu bukan kesalahanmu. Ayahmu terlalu membebani kamu dengan banyak hal sejak awal. Kamu terus dikejar oleh tanggung jawab itu. Musuh yang ditinggalkan oleh mereka kala itu juga menjadi bebanmu. Bukan hanya itu, mereka memiliki harapan besar padamu. Semua orang memiliki harapan besar padamu. Semua orang berharap kamu tidak menjadi generasi ketiga yang mengandalkan generasi sebelumnya, tapi menjadi seperti ayahmu dan bibimu. Ini membuatmu merasa sangat lelah. Makin keras kamu berusaha, makin lelah dirimu. Tubuh Sander membeku. Rosa melanjutkan, kamu suka Selin, tapi karena identitasnya, kamu ragu, kamu bingung, kamu bukan orang yang bimbang. Kamu kesulitan bernapas karena tertekan oleh alam semesta Guanxuan sejak keluar dari keluarga Ye. Ritme hidupmu terus cepat, bahkan terlalu cepat sampai kamu tidak bisa bernapas. Dia melihat Sander seraya menambahkan, kamu benar-benar malang bak yatim piatu. Sander kehabisan kata-kata. Bersambung.